benar-benar habis, semuanya habis. Keluargaku diteror, semua kontakku diteror gitu. Foto KTP-ku dan foto aku itu disebarin di WhatsApp. Itu bosku diteror. Ini lu mau bayar 200 kapan? Kalau itu dikurangin pokok saya bayar sekarang. Tapi keluarin surat perjanjiannya lah. Gini deh mbak, lu gue beli deh, harga lu berapa sih? Hah? Oh, tidak untuk dijual. Lu untuk dijual enggak gini, lu gue beli, lu telanjang, lu joget-joget, gue bayar utang lu. Nah sobat, yang kita lihat tadi itu adalah gambaran sekilas korban-korban dari pinjaman online ilegal serta ancaman baik berupa verbal dan non-verbal. Sebelum menelisik lebih jauh, kita cari tahu dulu yuk, kenapa sih orang-orang bisa pinjam uang online ilegal? Pertama, mereka tidak tahu kalau aplikasi yang mereka download itu resmi atau tidak resmi. Makanya tidak heran kalau banyak yang menjadi korban pinjam online ilegal, karena nggak bisa bedain yang resmi dan bukan. Yang kedua, karena kepraktisan cukup dengan handphone, internet, serta berkas dan data lain seperti KTP sampai nomor rekening. Orang tak perlu lagi repot-repot mengantri ke bank dan mengurus banyak berkas. Sejak kapan sih pinjaman online ini menjadi marak? Melampirkan data dari Google Trends, didapat bahwa maraknya pinjaman online dimulai sejak Juli tahun 2018 dan hingga saat ini. Melihat dari data ini bahwa banyak dari warga Indonesia mengakses layanan Google untuk sekedar searching pinjaman online, bahkan meminjam uang di pinjaman online itu sendiri. Lalu resiko apa yang didapat jika telat membayar atau tidak bisa membayar pinjaman online ilegal? Apabila terlambat membayar, bahkan tidak bisa membayar, biasanya pihak debt collector akan meneror bahkan sampai mempermalukan peminjam, baik menghubungi keluarga, kerabat, teman, dan bahkan tetangga peminjam. Tapi bagaimana? Mereka bisa menghubungi kontak terdekat kita. Teguh Haprianto, ahli teknologi dan informatika, mengatakan pinjaman online ilegal punya sistem yang bisa mendownload kontak peminjamnya. Di aplikasi itu dipasang dan digunakan yang nantinya dipakai buat neror si peminjam. Selain itu sobat, pinjaman online ilegal juga punya sistem untuk mendapatkan data peminjam. Terkadang peminjam itu sendiri yang malah memberikan izin akses kontaknya. Contohnya begini sobat. Mula-mula persyaratan yang mesti dilampirkan di awal adalah mengisi kolom identitas diri, seperti nama dan juga alamat. Berikutnya kolom verifikasi KTP serta jumlah pinjaman dan nomor rekening yang mau ditransfer. Kemudian masuk bagian tahap akhir peminjaman akan mendapat notifikasi dari tautan pinjaman online tersebut bahwa layanan pinjaman online meminta akses ke kontak calon peminjam. Nah sobat, bagian permasalahannya di sini nih. Kebanyakan nasabah tidak sadar bahwa dengan mengizinkan layanan pinjaman online untuk mengakses kontak di handphone mereka, disinilah mereka akan mendapatkan data kontak pengguna yang nantinya bila peminjam telat atau tidak bisa membayar, mereka akan melakukan aksi teror, baik berupa verbal maupun non-verbal. Jadi kesimpulan dari sini bahwa ada dua cara pinjaman online ilegal mendapatkan data kontak peminjam, yaitu sistem di aplikasi mereka sendiri atau si peminjam itu sendiri yang memberikan izin akses ke pinjaman online tersebut. Lalu solusinya gimana? Nah sobat, sebelum mendownload, telusuri terlebih dahulu aplikasi pinjaman online yang resmi terjamin oleh OJK. Dengan begitu, data kita terjamin dan bisa diminta pertanggungjawaban karena sudah resmi dan dijamin oleh OJK. Lantas, pertanyaan yang muncul di benak kita adalah bagaimana mengetahui pinjaman online yang resmi? Untuk mengetahui pinjaman online yang resmi dan terjamin oleh OJK, kalian bisa lihat di kolom deskripsi yang sudah Mimin cantumkan ya. Jika memang tak ada opsi lain, kalian sah-sah saja pinjam uang di pinjaman online asal kalian memilih pinjaman online yang resmi ya sobat. Dan kalian juga harus mengetahui besaran bunga yang ditetapkan per hari dan berapa persen denda yang ditetapkan. Nah, berapa sih besaran bunga yang diatur oleh OJK kepada perusahaan pinjaman online yang resmi? OJK telah mengatur bunga pinjaman online sebagai berikut. Bunga maksimal 0,8% per hari,
Akumulasi denda maksimal 100% dari nilai pokok. Sementara pinjaman online ilegal kebanyakan mematok bunga lebih dari 1,5% per hari dan tidak menerapkan batas pemberian denda, dengan kata lain bisa sebesar-besarnya. Lalu bagaimana cara OJK melindungi peminjam? Kode etik yang diatur OJK kepada perusahaan pinjaman online dalam memperlakukan penagih tertuang dalam nomor 1/POJK.07/2013 tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Perusahaan aplikasi atau pinjaman online wajib mencantumkan seluruh biaya yang timbul dari pinjaman, termasuk biaya yang timbul di muka atau pada saat pinjaman dicairkan, bunga pinjaman, biaya asuransi, provisi, biaya keterlambatan, dan lainnya. Setiap pinjaman mempertimbangkan dan menyesuaikan ekonomi penerima pinjaman untuk pengembalian. Dilarang menagih hutang dengan kekerasan, baik fisik maupun mental, termasuk risak maya dan merendahkan harga diri penerima pinjaman. Kemenkominfo juga mengingatkan agar calon nasabah untuk memilih aplikasi pinjaman online yang menjamin keamanan data pribadi pelanggan. Caranya gimana, Min? Caranya, jangan pernah malas membaca syarat dan ketentuan yang berlaku sebelum mengunduh aplikasi pinjaman online tersebut. Tambahan lain, konsumen harus memastikan mendapatkan informasi detail atau download terlebih dahulu perjanjian dari pihak pinjaman online itu sendiri, baik berupa kepastian berapa yang harus dibayar, berapa yang akan didapatkan, besar biaya atau bunga, tenor, dan informasi lainnya.